Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa ya. Masih bersama Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak mengucapkan selamat merayakan Idul Adha. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi kita tentang teks juga ya, tentang teks prosedur. Nah, hari ini kita akan meneruskan mempelajari tentang identifikasi teks eksplanasi yang pertama ya. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi ini nanti kita akan mempelajari tentang fungsi dan juga struktur teksnya juga deh ya. Kemudian apa fungsi dari teks eksplanasi? Ini yang pertama. Ya, fungsi dari teks eksplanasi yaitu memperluas wawasan, pengetahuan dan keyakinan para pembaca atau pendengarnya ya. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, ciri dari teks eksplanasi adalah memuat informasi-informasi yang berbentuk fakta. Yang kedua, ciri dari teks eksplanasi adalah membahas fenomena-fenomena keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, tidak memengaruhi si pembaca atau si pendengar. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata pertama, kedua, dan seterusnya ya. Ini ciri-ciri umum dari teks eksplanasi ya. Kemudian kita lihat lagi apa saja struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Ya, di sini ada latar belakang kejadian. Kemudian yang kedua adalah proses kejadian. Ya, di dalam proses kejadian ini ada dua bagian. Yang pertama adalah kronologis, yang kedua adalah penyebab. Dan yang ketiga adalah ulasan. Ya, ini isinya tentang mengomentari konsekuensi. Ini adalah struktur umum dari teks eksplanasi ya, Dek ya. Oke. Nah, setelah kita tahu fungsi dan strukturnya, mari kita lihat bersama-sama video berikut ini. Nanti kita sama-sama juga ya melihat bagaimana identifikasi teks eksplanasi, video dari teks eksplanasi ini deh ya. Awalnya kita kepingin aja buat dulu sendiri gitu. Dan itu ya kami coba-cobalah buat. Rupanya begitu dibuat, alhamdulillah laku. Gitu laku kan kita buat lagi. Ya udah dari situlah mulainya. Terus sampai sekarang. Nama desa Pasar Bengkel di Kecamatan Perbaungan pernah tersohor dan dikenal masyarakat karena menjadi pusat oleh-oleh yang khas dari Kabupaten Serdang Bedagai. Beragam panganan dijajakan seperti dodol, aneka kerupuk dan keripik, kue ketawa, dan lain-lain. Pasar Bengkel ini terletak di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Lokasi ini pun menjadi tempat berkumpulnya para pedagang yang menjajakan oleh-oleh khas dari Kabupaten Serdang Bedagai. Alhamdulillah lah begitu kalau mau lebaran atau mau tahun baru itu, mau tahun baru lah dulu yang topnya gitu kan. Ya sekali keluar dodol itu 2 ton. Bisa sekali keluar 2 ton itu 100 kuali. Usaha yang telah digeluti masyarakat setempat sejak tahun 80-an ini dulunya ramai dikunjungi oleh kendaraan yang melintas. Namun, pasca beroperasinya jalan tol Medan Tebing Tinggi pada Oktober 2017, pusat oleh-oleh Pasar Bengkel mengalami kelesuan.
Dampak ya banyak lah, orang kan suka dari jalan tol, walaupun mahal, memikirkan waktu ya kan. Nah jadi pembeli di sini agak berkurang. Banyak motor berhenti, celahnya mobil-mobil berhenti beli oleh-oleh, dodol. Jadinya sekarang ya nggak ada lagi, satu-satu lah. Ya tadinya bisa 12 kuali satu hari, kadang 15. Kok sekarang ya udah paling 6 kuali, 5. Nah gitulah. Itu pun nggak tiap hari, kok hari-harinya paling 1, 2 gitu. Dan ini ya sekarang ini udah break, ini orang ini break. Jumlah pelanggan yang menurun drastis diakibatkan kendaraan yang biasanya melalui jalan lintas Sumatera mengalihkan jalur menggunakan jalan tol sehingga tak lagi melintasi pusat oleh-oleh khas Srege ini. Akibatnya, pedagang mengalami pengurangan omset yang drastis, berkisar 50 hingga 80%. Bahkan, dari sebanyak 80-an kios yang dulu ada, kini 40-an kios diantaranya sudah gulung tikar. Begitu juga dengan Ibu Baniah, pemilik dodol Nining. Dia sudah membuka usahanya sejak tahun 90-an. Dahulu dalam sehari bisa memproduksi dodol sebanyak 6 kuali. Kini dia hanya memproduksi dodol sekali dalam seminggu. Sekarang seminggu sekali. Berapa kuali? Berapa kali sih? Kok dulu sehari itu ya? Iya. Sehari 4 kuali. Tapi kalau akhir-akhir sampai banyak lah 6 ya kan. Pemerintah Serdang Bedagai melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya memberikan solusi bagi pedagang. Mulai dari memberikan pelatihan dan membantu pemasaran produk secara daring. Saat ini sudah ada sebanyak 10 kios menjajakan produknya secara daring. Kalau pada tahun 2015-2016 data kami itu ada sekitar 85 usaha dodol yang ada di sepanjang perbaungan ini, pasar bengkel ini. Tetapi dengan dampak jalan tol ini mungkin saat ini sudah banyak berkurang ya Mbak ya, memang data kami belum begitu up to date, tapi dari perkiraan sementara sekitar 40 usaha mungkin udah ada yang gulung tikar ya. Memang dari pemerintah sendiri khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai udah berupaya untuk tetap meningkatkan penjualan daripada usaha dodol ini. Salah satunya kami kemarin sudah mengadakan pelatihan, salah satunya kami mengajak pelaku usaha IKM untuk memasarkan produk secara online. Mungkin itu yang lagi tren sekarang ya, secara online itu udah kami coba masukkan beberapa pelaku usaha IKM terlain di bukalapak.com itu. Pusat oleh-oleh pasar bengkel ini pernah tersohor, pernah berjaya. Sekarang pedagang mengeluh dan mengharapkan ada solusi yang baik agar mereka bisa bertahan. Jika tidak, ikon Srege ini hanya tinggal kenangan lusuh, seperti lusuhnya puluhan kios berdebu dan sebagian di antaranya sudah gulung tikar. Oke, nah jadi setelah kita menonton video tersebut ya, maka kita akan mengidentifikasi bagaimana video dodol bengkel riwayat Mukini ya. Nah, kalau kita lihat latar belakang kejadiannya ya, fenomena menurunnya omset penjualan dodol di pasar bengkel. Ini adalah latar belakang kejadian. Kemudian yang kedua adalah proses kejadian, ada dua. Yang pertama kronologis ya, yang kedua adalah penyebab. Kalau dari kronologis kita lihat di sini setelah pembangunan jalan tol Medan Tebing Tinggi, ini kronologis waktunya. Ya, jadi peristiwa ini terjadi setelah pembangunan jalan tol.
Penyebabnya adalah pembangunan jalan tol, kemudian pengemudi yang tidak lagi melintas di pasar bengkel. Ini penyebab mengapa terjadi penurunan omset penjualan dodol di pasar bengkel. Dan yang terakhir adalah ulasan. Setelah ada jalan tol, maka banyak pedagang yang kehilangan omset hingga 80% ya. Kemudian bahkan banyak kios yang tutup karena usahanya tidak lagi menguntungkan. Dan yang terakhir, Pemkab Sergai dalam hal ini ya, dinas usaha juga berusaha untuk membantu para pedagang mengembalikan semangatnya untuk berdagang lagi ya. Nah, jadi inilah contoh identifikasi dari teks ataupun video yang sudah kita lihat tadi ya. Oke, nah terima kasih. Setelah ini kalian akan mengerjakan kuisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.